Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli sawfa syara alaikum wa'zid dini wa khutbati ala lughatil Indonesia khususan kama araftum al'an. Ana abahas nahwa as-sadiq bal khata, benar tapi salah. As-sadiq bal khata, dia benar tapi salah. Apakah yang benar itu tapi salah? Nah, kita baca dulu satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata bihim illa bil ma'siyat. Akan datang suatu masa nanti kepada umatku merasa hidupnya belum sempurna, belum berbahagia sebelum berbuat maksiat, dan dia bangga dengan perbuatan maksiat itu. Nah, perbuatan maksiat itu bukan hanya minuman keras, berjudi, tapi banyak kezaliman-kezaliman yang terjadi. Maaf Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang ini banyak terjadi perampokan tanah. Di Provinsi Riau itu banyak tanah-tanah, terlambat sedikit orang yang punyanya datang, tahu-tahu sudah ada orang yang menunggu di situ, bahkan dipagar lagi. Ketika ditanyakan kepada aparat desa, mereka pura-pura tidak tahu. Bahkan mereka mengatakan tanah kami pun terkena seperti itu. Lantas tidak bertindak apa-apa. Masyarakat terzalimi. Seolah-olah aparat tersebut menyatu dengan para perampok tanah. Nah, ini kezaliman, maksiat. Sayati 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Manusia banyak di akhir zaman nanti berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat durhaka, berbuat zalim. Kalau terzalim di mana-mana, tanah dirampok di mana-mana, apa lanjutan dari hadis itu? Hatta yukazzibar rajulu. Nah, di saat kezaliman itu banyak terjadi, maksiat terjadi, banyaknya orang yang berdusta, banyaknya orang-orang yang bersumpah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dalam tahap-tahap kecil di pinggiran-pinggiran kota di Pekanbaru, Riau, Indonesia itu terjadi. Tahap yang agak besar itu terjadi di Rempang, Kepri. Nah, itu besar sekali terjadi kezaliman. Yang lebih besar lagi, itu di Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Indah Kapuk 2. Terjadi kezaliman di depan mata. Masya Allah. Jangan ini kita biarkan. Para ustadz, para buya harus menyuarakan. Kezaliman sekarang sedang terjadi di mana-mana. Allahu Akbar. Ini kita dengarkan. Kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara. Itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur, rakyatnya dia diam. Berarti siapa yang dia? Masya Allah. Nah, jadi perkampungan orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar pun bisa dizalimi. Berarti yang menzalimi itu lebih besar daripada orang-orang yang kita anggap besar. Kezalimannya lebih besar di hadapan mata kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita berdoa untuk kehancuran mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sattid samlahum
wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma sattid samlahum, pecah belahkanlah kekuatan mereka. Allahumma sattid samlahum wa mazziq jam'ahum, dan hancurkanlah kekompakan mereka, persatuan mereka, kekuatan mereka. Wazalzil aqdamahum, gonjang-ganjingkanlah pendirian mereka. Wa alqi fi qulubihimir ra'ba, tanamkanlah rasa ketakutan, rasa sakit yang amat sangat di dalam batin mereka, sakit batin yang luar biasa. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau berkuasa terhadap sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki sesuatu mengatakan kun, maka jadilah. Karena itu ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu terhadap orang-orang yang zalim di tanah air ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa, pemimpin-pemimpin yang membela masyarakat yang terzalimi, dan jadikanlah pemimpin kami, pelindung kami, dan jangan engkau angkat kepada kami ya Allah pemimpin yang tidak takut kepada engkau dan tidak mencintai kami sebagai rakyatnya. Ya Allah ya Rabbana, man la yakhafuka wa la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la tusallit alaina bi zunubina man la yakhafuka wa yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi zunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau angkat menjadi pemimpin kami, janganlah engkau angkat orang yang berkuasa kepada kami disebabkan oleh karena dosa-dosa kami, terangkat kepada kami pemimpin yang tidak takut kepada engkau ya Allah dan tidak mencintai kami sebagai rakyat kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kabulkanlah doa ini. Kami termasuk orang-orang yang dizalimi dan saudara-saudara kami di berbagai daerah termasuk orang-orang yang dizalimi. Jauhkanlah kami dari kezaliman itu. Fansurna alal qaumiz zalimin. Tolonglah kami dari kelompok orang-orang yang zalim. Masya Allah. Nah, sekarang kita dengarkan informasinya. Bagaimana kezaliman itu terjadi. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya 30.000 rupiah per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik. Jadi, Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita mempersiapkan diri kita rohani dan jasmani, kita persiapkan dengan baik supaya puasa kita itu meningkat dibandingkan dengan puasa-puasa yang lalu. Nah, kalau tidak ada perubahan, puasa di tahun 2025 ini bertepatan 1 Ramadan itu dengan 1 Maret 2025 dan bertepatan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita berserah diri kepada Allah problema yang kita hadapi. Nah, ini kita dengarkan lagi. Bapak punya waktu nanti kita ke sana hanya 2 jam dari sini untuk melihat faktanya. Masya Allah. Gimana orang tidak menjual? Kan begini. Kezaliman. Kalau Anda akan menjual, dia selalu menyatakan kami tidak mau membeli kalau Bapak nggak mau. Iya, tapi kamu dikepung. Saya punya tanah di sana yang sering pakai. Saya di Pak Said Didu menceritakan. Sawah saya itu nggak bisa lagi saya garap karena irigasi itu sudah ditutup oleh mereka. Itu orang-orang lain semua menghadapi hal seperti itu. Pemaksaan penjualan. Terus mau dijual kemana? Saya akan tradisikan tidak boleh ada jual beli kecuali kepada pengembang. Nah, pemaksaan itulah yang disebut dengan zalim, yang kita doakan itu tadi, fansurna anil qaumiz zalimin, tolonglah kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang zalim. Allahu akbar, Allahu akbar. Terusirlah hendaknya dari negara ini kezaliman-kezaliman itu. Yang kita inginkan adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa, yang tenteram, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah, ini ujian sekaligus kepada umat Islam seluruh Indonesia. Kezaliman itu terjadi di Banten, di Rempang. Jangan yang menderita itu, yang berusaha hanya orang Rempang dan Banten saja, tapi seluruh Indonesia, umat Islam seluruh Indonesia harus merasa bertanggung jawab, harus sama-sama berkorban, berdoa, berusaha dengan segala macam cara kemampuannya. Nah, itu kemungkaran itu. Kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi kadzalika ad'aful iman. Kalau hanya dibenci dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Nah, kita dengarkan lagi bagaimana kata Pak Said. Nah, akhirnya luas berapapun maka harus dijual ke mereka. Nah, faktanya juga yang bertahan dulu ada di wilayah mana laporannya harganya masih tinggi, tahu-tahu sudah dikepung dipaksa menjual dengan murah karena nggak ada jalan lagi, banjir dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemaksaan harga. Tidak ada namanya tuh harga berapa, maunya 50.000. Kalau nggak maunya enggak. Nah, itu pemaksaan. Masalah pemaksaan ini ada satu doa diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Wa qahrir rijal ini paksaan orang. Hindarkanlah diri kami dari lilitan hutang dan qahrir rijal, paksaan orang. Memaksakan harga, memaksakan kehendak, memaksakan kita harus ikut dengan mereka, memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan umum, memaksakan kita mengikuti kezaliman itu. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita tidak marah kepada siapa-siapa, tidak benci kepada siapa-siapa, kita hanya ingin menghindarkan masyarakat kita agar terhindar dari kezaliman. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.